Indonesia bakal menghadapi laga hidup mati alias babak playoff perebutan tiket terakhir Olimpiade Paris 2024 nanti nih tanggal 9 Mei 2024 Kamis malam ataupun malam Jumat. Nah, ini menurut netizen gimana nih? Peluang timnas U23 Indonesia dalam menghadapi Guinea nanti nih hari Kamis. Apakah kita bisa meraih kemenangan atas Guinea atau enggak nih? Yuk kita bahas yuk. Kalau menurut gua sih ya, peluang Indonesia untuk menang Guinea nanti ada, tapi nggak gede, di bawah 50% lah menurut saya. Peluang Indonesia buat menang Guinea nanti itu di angka sekitar 42%, Guinea 58%. Karena apa? Dari segi komposisi pemain Guinea unggul di atas kita. Dari segi fisik juga, karena Guinea nggak main di AFCON U23 di tahun ini, dia udah main tahun lalu tuh. Nah, sementara kita habis-habisan. Nah lo, kita habis bermain pol-polan di Piala Asia U23 Qatar. Kemarin kita main sampai pertandingan terakhir babak final perebutan tempat ketiga. Ini berarti kita total menjalanin babak penyisihan grup 3 pertandingan, perempat final, semifinal, 6 pertandingan, dan kita main 3 hari sekali. Itu benar sangat menguras fisik, dan Guinea diuntungkan dari segi fisik dan level kebugaran pemain timnas kita juga. Nanti gue prediksi pas kalian nanti sulit untuk mencapai 100% nih untuk setiap pemain yang diturunin sama Sinteyong nanti nih. Ya seenggaknya sih gue berharap level kebugaran pemain kita nanti yang turun di atas lapangan itu biarpun nggak nyampe 100% ya, seenggaknya 85% lah ya. Sementara Guinea bisa dipastikan para pemainnya banyak yang bugar-bugar nih. Nah, sisi lainnya bikin Guinea lebih diunggulkan dibanding Indonesia nanti ya, karena Guinea satu sisi biarpun dia baru pertama kali ikut AFCON juga nih, kemarin AFCON U23, dibandingin Indonesia juga sama-sama pertama kali ikut Piala Asia U23, tapi Guinea ini lebih diunggulkan karena dari segi permainan, dari segi taktikal, dari segi pengalaman para pemainnya yang lebih banyak bermain di Eropa, klub-klub yang lumayan gede ya menurut gue dibanding pemain timnas Indonesia. Ini Guinea bisa mengambil keuntungan dari hal-hal kayak tadi itu. Tapi apakah Indonesia bisa meraih kemenangan lawan Guinea? Bisa banget. Menurut gue sih ada beberapa faktor yang bikin Indonesia bisa mencuri kemenangan nanti dari Guinea. Yang pertama, jangan ngandelin serangan-serangan cepat dari sisi sayap. Gue yakin banget kalau kita ngandelin itu, Guinea udah antisipasi. Kita coba main sabar aja, kita manfaatin sekecil apapun peluang nanti kita punya nih. Kita coba mainin pergerakan dari second line nih. Misalnya main umpan terobosan dari tengah, nggak terlalu ngandelin dari sayap, kita main umpan terobosan, ngandelin pergerakan main dari second line. Bisa itu nanti Marcelino Ferdinand strike, ataupun nanti gantian nama Witan, ataupun dari pemain tengah kita tuh kayak Nathan ataupun Rivaliener. Itu bisa nanti menjadi alternatif untuk membongkar lini pertahanan dari Guinea. Kalau kita ngandelin serangan dari sayap, gue yakin banget nih Guinea udah mengantisipasi. Yang berikutnya, formasi yang diturunin jangan pakai formasi yang udah diturunin pas lawan ajang Piala Asia U23 Qatar kemarin tuh. Kita yang coba pakai formasi baru ya. Kalau gue sih, kalau jadi STI gue bakal mainin formasi 4-5-1, ya bisa bertransformasi jadi 4-2-3-1 nih. Kita main pakai double pivot, DMF-nya bisa pakai DMF kembar tuh, Nathan Chown sama Rivaliener bisa dimainin sebagai DMF kembar. Terus tengahnya itu bisa ditaruh Marcelino Ferdinand di tengah jadi AMF. Terus sebelah kirinya, sayapnya tuh flank kirinya bisa taruh Rafael Strike, kanan bisa masukin Witan tuh yang di depan. Sananta mainnya dari menit awal jadiin striker tunggal ya kan. Di belakang pakai 4 back sejajar. Kanan mungkin bisa coba Bagas Kava, karena diantara stok back kanan lainnya itu Bagas Kava paling bugar staminanya dan fisiknya. Karena apa? Karena dia nggak pernah main di Piala Asia U23 Qatar kemarin tuh ya kan. Sisi kiri Witan bisa dimainin lagi sejak menit awal. Nah, tengahnya nih kalau Elkan Bagot bisa bergabung dan dilepas sama klubnya, Elkan Bagot bisa duet sama Ferrari nanti nih. Yang berikutnya, biar kita bisa menang lawan Guinea nanti ya, faktor screening permainan sih menurut gue nih perlu ditingkatin lagi. Kalau kita screening permainannya pas kayak Yordania tuh, biarpun stamina nggak 100%, gue yakin kalau screeningnya pas kayak lawan Yordania sama Australia, gue yakin banget nih Indonesia bisa mencuri kemenangan dari Guinea. Yang penting screeningnya dipertajam, karena kalau screening kita tajam, screening pemain di atas lapangan oke, baik itu kiper dalam nge-build up serangan, pemain belakang juga dalam nge-build up serangan, plus main tengah dalam membuka ruang untuk menciptakan peluang lini depan, plus striker kita juga oke screeningnya. Gue yakin banget nih kita bisa manfaatin celah di lini belakang Guinea, karena dari berapa info yang gue baca di media sosial ini, Guinea sering banget mainin garis pertahanan tinggi. Nah, itu bisa jadiin celah bagi para pemain Indonesia untuk membongkar lini pertahanan
Guinea dengan screening yang tajam nih. Kalau screen kita oke, screen kita tajam mungkin banget nih. Celah di lini pertahanan Guinea bisa kita ambil keuntungannya nih untuk mencetak gol. Nah, yang penting lagi biar menang Guinea, jangan sampai Guinea bikin gol duluan ke gawang Indonesia. Kita bikin gol duluan kalau Irak kemarinan tuh. Kita kalau bisa bikin gol di babak pertama, biar nanti mental bertahan kita naik nih. Karena gue yakin banget Guinea nggak untuk kemungkinan dia bakal main pressing sejak kick off babak pertama dimulai nih. Ini belum bisa harus diantisipasi sama Sinteyong dan para pemain nanti yang turun di atas lapangan. Nah, menurut kalian gimana nih? Tulis ya prediksi kalian di kolom komentar. Terima kasih udah nonton Pundit Abangan. Ketemu lagi di konten Pundit Abangan berikutnya. Jangan lupa ya like, subscribe, and share channel YouTube gue, Irwan Chan. Terima kasih. Ketemu lagi di konten Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.